Jalan menuju cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara Jalan Menuju Cahaya. Semoga kita sama-sama dapat mengambil manfaat dari pelajaran tafsir Al-Quran yang kali ini memasuki ayat ke-8 hingga ke-10 surah Al-Baqarah. Kini marilah kita ikuti ayat ke-8 surat Al-Baqarah beserta terjemahannya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Artinya, di antara orang-orang itu ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Al-Quran yang merupakan kitab hidayah menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang-orang mukmin, kafir, dan munafik. Tujuan dari penjelasan ini agar kita dapat mengenali diri kita sendiri bahwa kita ini termasuk golongan yang mana. Selain untuk diri sendiri, penjelasan ini akan membantu kita untuk mengenali orang lain agar dapat menentukan sikap yang sesuai terhadapnya dan bahkan dalam menghadapi masyarakat. Sejak awal surah Al-Baqarah hingga ayat 8, 4 ayat berbicara tentang orang-orang mukmin, 2 ayat tentang orang-orang kafir. Sedangkan ayat ke-8 ini dan seterusnya berjumlah 13 ayat memaparkan tentang manusia-manusia yang masuk ke dalam kelompok ketiga, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sinar cahaya seperti yang dimiliki oleh kelompok pertama, tidak pula memiliki keberanian dan keterus-terangan yang dimiliki oleh kelompok kedua. Mereka tidak mempunyai iman di dalam hati, sementara lidah mereka tidak pula menyatakan kufur. Mereka itu adalah munafikin, penakut, yang sesungguhnya berhati kafir, tetapi mengaku beriman secara lahir. Setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum musyrik mengalami kekalahan berat dalam perang menghadapi muslimin, sebagian rakyat Mekah dan Madinah meskipun hati mereka tak pernah menerima Islam, namun demi menyelamatkan jiwa dan harta mereka, atau demi mencapai posisi dan kedudukan di antara muslimin, mereka mengakui secara lahir sebagai muslim. Kemudian mereka memoles dirinya dengan warna yang sama sebagaimana kaum muslim lainnya. Jelas sekali bahwa orang-orang seperti ini adalah pengecut yang tidak memiliki harga diri dan keterus-terangan, bagaimana orang-orang kafir lain yang menyatakan kekufuran mereka secara terang-terangan sehingga barisan mereka terpisah dari orang-orang yang benar-benar beriman. Dan jangan sekali-kali mengira bahwa semua orang yang menunjukkan keimanan dan kesetiaan serta kebersamaan, lalu hatinya pun memiliki konsistensi yang sama. Betapa banyak orang-orang yang pada lahirnya sangat islami, namun di dalam hati sangat memusuhi Islam. Dari ayat tadi terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, iman adalah perkara hati, bukan lidah. Oleh sebab itu, untuk mengenali orang-orang tertentu, kita tidak boleh mencukupkan dengan pernyataan-pernyataan lahir mereka. Kedua, dasar keimanan adalah iman kepada Pencipta dan hari kebangkitan. Ketiga, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Rekan setia, kini marilah kita ikuti ayat ke-9 surah Al-Baqarah beserta terjemahannya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Artinya, mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasa. Munafikin mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdik dan pandai. Dengan menunjukkan keimanannya, mereka merasa dapat menipu Allah, Tuhan orang-orang mukmin, sekaligus memperoleh perlakuan dan hak-hak yang sama sebagai muslim yang lain. Mereka berusaha menipu Nabi dan orang-orang beriman, sampai jika datang saat yang tepat, mereka pun akan melancarkan serangan mereka terhadap Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kekufuran batin mereka dan mengenali hipokritas atau sikap mendua mereka. Lalu Allah mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka
dan membuka kedok mereka yang buruk untuk orang-orang yang beriman. Sikap orang-orang munafik bak seorang pasien yang datang untuk berobat kepada doktor. Saat diberi perintah dan resep obat yang mesti dimakan olehnya, ternyata ia tidak mentaati dan berbohong kepada doktor dan mengatakan bahawa obat-obat yang diberikan sudah ia makan. Dalam kondisi yang demikian, tentu saja si pasien menyangka dirinya telah menipu si doktor, padahal ia hanya menipu dan menimpakan kerugian pada dirinya sendiri, kerana sesungguhnya akibat buruk kebohongannya itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi, orang yang terkena penyakit kemunafikan ini menyangka telah menipu Allah dan orang-orang beriman, sedangkan sesungguhnya ia tidak menipu siapapun kecuali dirinya sendiri. Dari ayat tadi terdapat 4 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, seorang munafik sejatinya adalah penipu. Kita harus berhati-hati jangan sampai termakan oleh sikap-sikap lahir para penipu ini. Kedua, kita sendiri jangan sekali-kali menipu orang lain dan mesti kita sadari bahawa seorang yang menggali lubang, maka ia sendiri yang akan terperosok ke dalam lubang itu. Ketiga, sikap Islam terhadap munafik sama sebagaimana sikap munafik itu sendiri terhadap Islam. Seorang munafik secara lahir ia menyatakan dirinya sebagai Muslim, maka Islam pun secara lahir memperlakukannya sebagai seorang Muslim. Munafik tidak memiliki iman di dalam hatinya. Allah pun di hari kiamat akan menimpakan azab kepadanya, sama sebagaimana kepada orang-orang kafir. Keempat, munafik menganggap dirinya sebagai orang yang cerdik dan pandai, padahal ia tidak tahu bahawa pihak yang ingin dibohonginya adalah Allah, Zat yang Maha mengetahui segala rahsia dan perasaan hati semua manusia. Rekan setia, kini marilah kita ikuti ayat ke-10 surah Al-Baqarah beserta terjemahannya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Artinya, di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah mereka dengan penyakit dan mereka akan menerima azab yang pedih kerana sebelum ini mereka selalu berbohong. Menurut Al-Quran, jiwa manusia sama sebagaimana tubuhnya. Kadang-kadang terkena penyakit yang jika tidak diobati akan semakin parah dan terus berkembang sampai suatu saat kemanusiaan orang itu pun akan musnah pula. Kemunafikan atau nifak adalah penyakit jiwa yang paling berbahaya yang mengancam jiwa dan hati kita semua. Manusia yang sehat tidak memiliki lebih dari satu wajah, sementara antara lahir dan batinnya terdapat keserasian yang baik dan sempurna. Lidahnya menyatakan hal-hal yang ada di dalam hatinya dan tingkah lakunya sesuai dengan pikiran-pikirannya. Tetapi jika tidak demikian, maka jiwa telah menjadi sakit dan terkena penyimpangan. Penyakit nifak mempersiapkan lahan yang subur bagi penyakit-penyakit jiwa lain, seperti kikir, dengki, dan tamak. Dan bagaikan akar-akar penyakit kanker, ia akan semakin menghunjam di hati dan jiwa si munafik. Al-Quran menyebut sumber utama yang menumbuhkan penyakit nifak ini ialah watak suka berbohong dan akan berkembang terus bersamanya. Tentu saja bohong tidak terbatas hanya pada lidah. Suatu perbuatan pun yang dilakukan tidak sesuai dengan akidah seseorang dengan tujuan dan niat jahat kepada pihak lain juga merupakan kebohongan perbuatan. Bangkai binatang yang terjatuh ke dalam air lalu menebarkan bau tak sedap setiap kali hujan menyiraminya. Bukannya hujan tersebut menghapus polusi yang ditimbulkan oleh bangkai tersebut, tapi hujan itu justru semakin menyebarkannya. Nifak bagaikan bangkai yang jika bersemayam di dalam hati manusia, setiap petunjuk yang datang dari Allah, meskipun berupa rahmat, namun bukannya menerima petunjuk tersebut, seorang munafik hanya menunjukkan kepura-puraan dan riya, sementara penyakit nifaknya semakin parah. Nifak memiliki makna yang luas mencakup segala sikap mendua di antara perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Makna seperti ini kadang-kala juga muncul dari seorang mukmin seperti riya dan sikap pamer dalam melaksanakan ibadah. Artinya, ia melakukan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik lainnya adalah kerana selain Allah. Maka yang demikian ini pun termasuk sejenis nifak. Rasulullah SAW bersabda, 3 sifat jika salah satunya terdapat pada seseorang, maka ia adalah seorang munafik. Meskipun ia berpuasa,
melakukan sholat, dan menganggap dirinya sebagai seorang muslim. 3 sifat tersebut ialah khianat dalam memegang amanat, dusta ketika berbicara, dan ingkar janji. Dari ayat tadi terdapat 2 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, nifak adalah penyakit jiwa dan munafik bagai seorang yang sakit, tidak sihat dan tidak pula mati. Ia bukan mukmin, bukan pula kafir. Kedua, nifak berkembang bagaikan penyakit kanker yang jika tidak segera diobati akan menguasai seluruh wujud manusia dan sifat-sifat kemanusiaannya. Rekan setia, sampai di sini dahulu pertemuan kita kali ini dalam acara Jalan Menuju Cahaya. Sehingga bersua lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.